kali ini yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika kita tidak beriman atau kita tidak percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, maka termasuk orang yang sesat. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga kitab suci karena berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersih dari campur tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Dengan berpedoman kepada kitab Allah, maka manusia akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab suci Allah yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Gunung Tursina atau Bukit Sinai. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Kitab Taurat ini berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kitab Taurat menerangkan dengan tegas akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi dan rasul untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Kitab Taurat ini hanya berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, yaitu dalam bahasa Kiboti. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru atau aturan baru karena Nabi Dawud alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Isi kitab Zabur ini adalah nyanyian atau puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan Nabi Dawud alaihissalam. Karena itu, kitab ini dikenal dengan sebutan Mazmur yang artinya nyanyian puji-pujian. Kitab Zabur ditujukan kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur hanya berlaku pada zaman Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kitab Injil ini menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Injil ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.
Kitab Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi dasar hukum pertama dalam kehidupan. Tidak ada kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Al-Quran menyempurnakan isi Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran pedoman hidup sampai akhir zaman. Jika ketiga kitab sebelumnya khusus untuk kaum Bani Israel, maka kitab Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman seluruh umat manusia. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran meliputi penjelasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuat berbagai ilmu pengetahuan, ajaran tentang akhlak yaitu pembentukan budi pekerti yang mulia, berisi tentang ibadah yaitu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi tentang penjelasan tentang hukum, peraturan atau muamalah bagi kehidupan manusia di dunia yang disebut syariah, menjelaskan cerita orang-orang terdahulu atau peristiwa yang akan datang yang disebut tarikh Islam, memberi kabar baik bagi orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ancaman atau peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian membuat tabel yang berisi nama kitab suci dan berisi nama Rasul penerima. Kemudian kalian juga menulis atau membuat tabel yang berisi nama lain dari kitab suci Al-Quran dan arti dari nama lain tersebut. Silakan kalian diskusikan bersama orang tua kalian ataupun saudara kalian.